ada sekitar 150.000 judul kita. Karena asal kami kan dari Baghdad. Betul, betul. Nah, di saat Baghdad runtuh, karena keruntuhan Baghdad kan berfase dia. Runtuh pertama itu kan karena Mongolia, Gengis Khan kan. Habis itu runtuh lagi karena Perang Salib, runtuh lagi karena konflik di dalamnya setelah pergantian pemimpin dinasti kan. Jadi kakek buyut kami itu dari abad 16 namanya Syekh Fairuz, beberapa keluarganya datang ke sini, hijrah lah, nggak ada tujuan, nyampe lah ke tanah Aceh itu, terutama di ini. Jadi 4 menetap di Mukim 22, 3 lainnya hijrah, termasuk salah satu keluarga kami itu kalau yang di daerah sana itu Syekh Abdul Rahim, itu Kusi kawin kita. Banyak apa salinan-salinan kitab yang dibawa kan, kitab-kitab yang dibawa. Udah gitu habis dari masa Syekh Fairuz, lahir anaknya Syekh Nayan, lahir anaknya lagi Syekh Hafid. Dari situlah mulai setiap kitab yang dikaji di Zawiyah Tanah Abe itu disalin. Santri wajib menyalin, bahkan sampai sekarang, sampai kami ada kegiatan ngaji-ngaji malam sama anak-anak kecil, kitab apa yang anak-anak ngaji tersebut baca itu disalin. Jadi penyalinan itu sudah jadi satu tradisi kalau di wilayah Tanah Abe, di Zawiyah Tanah Abe ini. Jadi memang dari masa Syekh Hafid itu, generasi ketiga kami, itulah mulai penyalinan, mulai pengumpulan. Setiap ada hijrah ke Arab, ke Timur Tengah, itu kitab-kitab dibawa pulang. Itu bahkan ada ulama-ulama yang mungkin relasi-relasi atau sahabat-sahabatnya dikirim gitu. Sehingga sampailah manuskrip tersebut pada jumlah 150.000. Setelah itu masa paling banyak penyusutan itu masa Belanda. Karena waktu masa penjajahan Zawiyah kami itu dipimpin sama keturunan yang keenam, yaitu Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu punya anak Muhammad Said, Syekh Muhammad Said sama cucunya Muhammad Ali, Syekh Muhammad Ali. Jadi waktu masa itu memang masa peperangan, masa perang Sabi ya. Jadi daerah Tanah Abe ini sempat menjadi benteng terakhirnya setelah penaklukan benteng Indapuri dan benteng Aneggalu. Jadi ditaklukkanlah dua benteng tersebut, sehingga daerah Tanah Abe menjadi tempat pengungsian dan tempat pelatihan bagi pejuang-pejuang perang Aceh pada masa itu, terutama di Mukim 22 di bawah kepemimpinan Panglima Pole. Jadi diancamlah Zawiyah Tanah Abe tersebut untuk dibakar, dan keluarga perempuannya diculik kalau memang dari pimpinan Zawiyah waktu itu Syekh Muhammad Said tidak mau menyerahkan diri. Jadi karena ada isu tersebut, anak daripada Muhammad Said ini, Tengku Syekh Muhammad Ali, dia kumpulkan semua kitab, bawa lari. Bawa lari, seberapa yang penting dan seberapa yang bisa dibawa lari. Ada beberapa yang disembunyikan di hutan, di gua-gua daerah Janto itu, dititipkan ke masyarakat daerah Terbeh kan, dan sampai ke Malang. Karena pelarian terakhir orang ini itu termasuk Raja Aceh, larinya itu ke Tuanku Raja Kemala. Karena waktu itu kerajaan yang masih ada dan masih aman itu di Kemala, karena itu pada Laman. Jadi disitulah beberapa tahun berselang, beliau menyerahkan diri, Muhammad Ali ini menyerahkan diri, ditangkap, dibawa ke Batavia, bahkan sampai ke Sulawesi, di penjara. Setelah beliau pulang baru, ini daerah Tanah Abe sudah dibakar. Jadi beliau pulang, beliau kumpulkan lagi manuskrip yang ada, kitab-kitab yang ada, surat-surat penting yang ada. Baru beliau taruhlah di satu tempat di Zawiyah Tanah Abe ini. Ada beberapa yang masih tersusun, ada beberapa yang sudah berantakan. Memang tidak sempat disusun karena waktu itu yang penting dikumpulkan. Dikumpulkan dulu, dan proses pembangunan Zawiyah Tanah Abe dilakukan kembali sama syiar agama Islam dinaikkan kembali.
Cuman kami dulu kenapa tidak mau membuka diri lagi untuk umum, karena memang beberapa pihak menyalahgunakan kesempatan yang kami berikan. Ada yang dikopi sehingga dikaji tanpa izin kami, bahkan diperjualbelikan informasinya. Karena menurut amanah orang tua kami juga, kalau saya kakek kan Kang Abi Muhammad Dahlan, ada beberapa memang kitab itu ya memang di era sekarang itu sudah tidak sesuai lagi untuk dikaji, karena menimbulkan banyak hal-hal yang untuk diperdebatkan. Karena dengan sifat kami seperti dari dulu sampai sekarang, sifat kami ya seperti maunya jangan ada perdebatan gitu. Kalau perawatan terakhir kali itu perawatannya dari Jepang. Itu sekitar tahun 2012. Nanti kalau kita memang dapat izin masuk, kita masuk, kita bisa lihat tanggal berapa ganti obat, gitu-gitu. Dan ada juga beberapa kayak kawan-kawan saya nanya, bisa nggak ya berkunjung ke perpustakaan Zoya Tanoabe? Bisa aja. Cuman kita manuskripnya itu, kitabnya itu kita udah taruh di tempat sholat. Dan tempat sholatnya itu punya aturan, karena di situ tempat suluk, tempat kalut kan. Nah, jadi punya aturan bahwa maaf cakap, kayak perempuan tidak boleh masuk, terutama perempuan yang memang berhadas kan, berhadas besar, dan memang lebih diprioritaskan ke laki-lakinya, karena itu tempat sholat dan tempat ibadah.